berkaitan dengan Sungai Ciliwung, Pak. Kemarin itu kan sempat Pak Heru mengatakan bahwa akan menormalisasi, itu betul Pak atau seperti apa informasinya Pak Heru? Kita lihat dulu, tentunya semuanya harus dikaji, harus ada penelitian, namanya LARAP. LARAP itu penelitian berbagai aspek. Kita lihat, saya minta sama Kepala Dinas SDA, normalisasi kan nggak harus begitu kita bicara terus langsung normalisasi, enggak. Dikaji kajiannya sebagaimana, ya kan harus ada semuanya, analisa sosialnya harus ada. Oke, pengkajian itu memenuhi aspek apa saja Pak? Ya banyak, mungkin tempat tinggal, warganya bagaimana, gitu. Semua aspek kita bahas. Iya. Mudah-mudahan ini tidak menjadi beban semua lah. Tapi yang terpenting adalah saya normalisasi, yang intinya lebih dulu dilakukan adalah untuk sodetan. Itu yang paling mudah. Oke, Pak, mungkin sebelum saya mau nanya ke aspek warganya Pak ya, kenapa kemudian Pak Heru ini memilih langkah normalisasi Pak? Apa yang kemudian menjadi dasar, goalsnya apa? Mungkin bisa disampaikan Pak Heru. Kan kemarin dari Master Plan Kementerian PU menyampaikan antara lain itu Master Plan yang udah dari tahun sekian. Kira-kira gitu. Mudah-mudahan tidak menjadi polemik karena kita akan masih membahas yang mana yang mudah, yang mana yang risikonya memang kecil dan lain-lain. Oke, nah Pak, satu lagi Pak, mungkin Pak, ini kemarin kan saya sempat Pak bersama dengan tim liputan ke lokasi, saya berbincang dengan warga di Ciliwung ya Pak ya. Bahkan mereka juga sempat mengatakan ketika saya tanyakan mau tidak kalau misalnya dipindahkan, kalau misalnya dilakukan normalisasi dan lain sebagainya, mereka mengatakan bersedia saja asalkan kebutuhan hidup dipenuhi, tempat tinggal juga, termasuk penghasilan. Nah itu gimana Pak jawaban dari Pak Heru? Itu makanya itu ada LARAP itu, ada kajian itu LARAP, termasuk itu sosial, warganya bagaimana. Tentunya kami juga Pemda DKI tidak ingin menyusahkan masyarakat. Intinya itu. Oke, jadi ada kajian untuk aspek sosial itu ya Pak. Pastinya kebutuhan hidup untuk mereka juga tentu ditanggung kalau misalnya relokasi itu diambil langkahnya oleh Pemprov. Ya, itu nanti ada kajian di LARAP. Pengalaman kami melakukan proses-proses yang dengan JEDAI kan seperti itu, ngaji 6 bulan, dia mungkin masih bertahap sosialisasi, penyesuaian di tempat yang baru. Nah itu kan kita harus pikirkan. Ya kan maksudnya warga gitu kan. Saya pindah ke tempat baru, tadinya saya jualan tempat baru, belum ada penghasilan. Nah itu kita pikirkan. Misalnya kita tanggung dan lain-lain, Pemda memberikan bantuan modal hidup selama 3 bulan. Nah, ini kan baru pemikiran saya. Itu yang perlu ditanggung ya Pak ya? Itu dipastikan ditanggung oleh Pemprov DKI Jakarta kalau seperti itu. Dilarap ya, gitu nanti kita bahas semuanya. Tentunya kami perlu konsultasi ke berbagai pihak, dan PU, ahli-ahli sosial, ahli-ahli kebijakan publik. Oke Pak, komunikasi dengan warga itu rencananya akan dilakukan kapan Pak? Untuk peninjauan aspek-aspek itu? Ya, sebelum meninjau kan nanti resah segala macam, kita lihat dulu aspek yang tadi Pak. Oke, tapi untuk waktu dekat ini penanganan banjir seperti apa Pak? Karena normalisasi kan tentu butuh waktu yang cukup lama ya Pak. Yang harus cepat kan sodetan. Terus pemerintah pusat juga mempercepat Waduk Ciawi Sukamahi. Kalau udah disodet mudah-mudahan bisa mengurangi sambil jalan yang lainnya. 2 tahun cukup pendek. Tidak cukup waktu. Oke, artinya sudah akan dilakukan beberapa penanganan ya Pak ya terkait dengan potensi banjir ya yang menjadi masalah setiap tahunnya di DKI Jakarta. Baik, terima kasih. Dan tidak ada yang berdampak. Oke, jadi harapan kita bersama Pak Budi. Terima kasih banyak Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi atas waktunya. Kita akan coba temukan fakta berikutnya.